Menantu Habib Rizik divonis 1 tahun penjara. Kemudian kita baca di sini, Hanif dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dari kasus Rumah Sakit Umi Bogor hingga menimbulkan keonaran bersama-sama Habib Rizik. Saudara, Hanif berinisiatif minta izin sama saya. Abah, mau minta izin, ini telepon banyak, Pak. Ini masuk ke HP nih yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja? Cuma ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa Abah saya, mertua saya, Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Perhatikan. Setahun di penjara. Oh, setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bongkar kebohongan Pak Rizik Syihab, teman-teman. Dan ini saya katakan kebohongan bertahun-tahun, yang mana mungkin para muhibbinya terutama nggak tahu kalau mereka selama ini diberikan informasi hoax. Ini memang rekam jejak, teman-teman, kejadian tahun 2021. Dan ini masih ada kaitannya, teman-teman, dengan video saya sebelumnya terkait cerita Pak Rizik Syihab ketika dia pulang dari Saudi. Ya, beliau itu masuk rumah sakit Umi Bogor kalau tidak salah karena ada gejala-gejala batuk. Dan perlu diingat, teman-teman, ini tahun 2021 ketika masa COVID-19. Nah, beredar informasi, kata Pak Rizik Syihab, dari buzzer-buzzer Jokowi membuat berita-berita hoax. Ada yang memberitakan dirinya katanya mati tersambar petir, sudah koid katanya, teman-teman. Akhirnya Hanif Alatos, menantu Pak Rizik Syihab, meminta kepada Pak Rizik Syihab untuk merekam kondisi Pak Rizik Syihab yang asli, teman-teman, kemudian menyebarkan di media sosial bahwa kondisi Pak Rizik Syihab baik-baik saja. Nah, setelah video tersebut tersebar, teman-teman, dengan video yang disebarkan oleh Hanif Alatos, itu yang membuat Hanif Alatos divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan. Saya pulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Umi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Nah, akhirnya saudara, Hanif berinisiatif minta izin sama saya. Abah, mau minta izin, ini telepon banyak, Pak. Ini masuk ke HP nih yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja? Cuma ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa Abah saya, mertua saya, Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Perhatikan. Setahun di penjara. Oh, setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Makanya di video sebelumnya, teman-teman, saya katakan kok bisa ya hanya sekadar menyebarkan video terkait kondisi kesehatan Pak Rizik Syihab, Hanif Alatos divonis 1 tahun penjara. Ternyata ada penyebabnya, teman-teman. Ini penyebab yang aslinya. Nanti kita baca di beritanya, teman-teman. Saya dapatkan di detik.news, teman-teman. Dan ini terbit tahun 2021. Tapi sedikit saya berikan gambarannya, teman-teman. Ternyata sebenarnya kondisi asli dari Pak Rizik Syihab pada waktu itu, teman-teman, ya ada reaktif COVID-19. Reaktif memang bukan berarti positif COVID-19, teman-teman. Akan tetapi ada gejala mengarah ke sana, teman-teman, mengarah kepada positif COVID-19. Nah, di sini, teman-teman, Hanif Alatos dinilai membuat berita bohong terkait kondisi Pak Rizik Syihab yang sebenarnya. Kemudian, teman-teman, ketika Pak Rizik Syihab diambil sampel darah, ya, belum keluar hasilnya, Pak Rizik Syihab ini sudah meminta keluar dari rumah sakit Umi Bogor, teman-teman. Dan pihak rumah sakit Umi Bogor menyetujui. Lalu pihak rumah sakit Umi Bogor juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Hanif Alatos, yaitu kondisi Pak Rizik Syihab baik-baik saja. Padahal sebenarnya kondisi aslinya, teman-teman, ya tidak baik-baik saja. Makanya, teman-teman, pengadilan menyebut ketiga oknum ini, Hanif Alatos, kemudian Pak Rizik Syihab selaku mertuanya, kemudian pihak rumah sakit Umi Bogor bekerja sama, teman-teman. Artinya disembunyikan kondisi asli Pak Rizik Syihab yang ternyata terindikasi reaktif COVID-19. Itulah sebab, teman-teman, ya, Hanif Alatos itu divonis 1 tahun penjara dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Baik, coba sekarang kita baca sedikit beritanya, teman-teman. Ini saya ambil dari detik.news dan ini terbit ya Kamis tanggal 24 Juni 2021.
Saya bacakan teman-teman ya. Menantu Habib Rizik divonis 1 tahun penjara. Kemudian kita baca di sini. Hanif dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dari kasus Rumah Sakit Umi Bogor hingga menimbulkan keonaran bersama-sama Habib Rizik. Kemudian mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Hanifal Atos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, ujar Hakim Ketua Kadwanto saat membacakan surat putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis tanggal 24 bulan 6 2021, menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Hanifal Atos berupa dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara, sambung Hakim. Hanifal Atos dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Jadi ini kasus pertama Hanifal Atos, teman-teman. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Pengetahuan agama terdakwa masih dibutuhkan oleh umat, tutur Hakim. Itu hal yang meringankan Hanifal Atos, teman-teman ya. Kemudian Hakim menyebut pernyataan Habib Rizik, Hanifal Atos dan Dirut Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat yang menyatakan hasil kondisi Habib Rizik siap baik-baik saja telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat menurut Hakim. Jadi teman-teman, Hakim di sini menyebut ketiga oknum ini, Habib Rizik Sihab, Hanifal Atos, kemudian Dirut Rumah Sakit Umi Bogor Dr. Andi Tatat. Seakan-akan bekerja sama, teman-teman ya, menyebarkan berita bohong ya. Video yang disiarkan Rumah Sakit Umi masuk ke dalam kategori keonaran. Kemudian teman-teman, menimbang pernyataan terdakwa yang ditayangkan Kompas TV dengan judul beredar HRS di Rumah Sakit Umi Kota Bogor yang menyebut secara umum kondisi Habib Rizik Sihab sehat walafiat adalah berita bohong yang didukung pernyataannya oleh Dr. Andi Tatat. Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa Muhammad Hanifal Atos dan Andi Tatat adalah memiliki niat yang sama ya untuk menutupi kondisi terdakwa reaktif COVID-19 atau probable COVID-19 ya. Jadi Pak Rizik Sihab ini sebenarnya teman-teman kondisinya ini terindikasi reaktif ya. Meskipun makna reaktif ini teman-teman belum pasti terkena COVID-19, belum pasti. Akan tetapi yang namanya reaktif teman-teman ada indikasi ke arah sana, teman-teman ya. Lalu kenapa Pak Rizik Sihab justru keluar dari rumah sakit, teman-teman, sedangkan belum ada hasil tes dari swabnya, teman-teman. Ini yang dianggap menutupi kondisi Pak Rizik Sihab yang sebenarnya, teman-teman, ada terindikasi reaktif COVID-19. Kita lanjut, teman-teman, sedikit. Mereka menyampaikan tersebut dengan menyampaikan pemberitaan dan membuat video dengan mengatakan kondisi terdakwa sehat-sehat saja. Padahal, nah ini intinya teman-teman, padahal terdakwa reaktif COVID-19 sehingga jelas ada kerjasama dari mereka bertiga untuk mencapai tujuan yang sama. Ini tutur Hakim, teman-teman ya. Tinggal sedikit diketahui vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut Muhammad Hanifal Atos dengan hukuman 2 tahun penjara. Inilah sebabnya teman-teman Hanifal Atos itu divonis 1 tahun penjara dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Lah di video sebelumnya Pak Rizik Sihab sok-sokan mengatakan gara-gara menantu saya menginformasikan bahwa kondisi saya ini baik-baik saja divonis 1 tahun penjara. Ya, beliau tidak berani menjelaskan teman-teman ya terkait kondisi yang sebenarnya dari dirinya bahwa terindikasi reaktif COVID-19. Beliau nggak berani menjelaskan ya, saya sudah swabnya, diambil darah saya, belum keluar hasil, tapi saya keluar dari rumah sakit. Nggak berani ya teman-teman. Inilah yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, teman-teman ya. Sehingga ya ini menjadi tuduhan atau vonis dari majelis hakim, teman-teman, bahwa ya pihak rumah sakit, dalam hal ini Dr. Andi Tatat kalau tidak salah namanya, teman-teman, pihak dirutnya, kemudian Hanifal Atos dan Pak Rizik Sihab ini dinyatakan bekerja sama, teman-teman. Ini yang sebenarnya terjadi, teman-teman, di tahun 2021. Tapi entengnya Pak Rizik Sihab soal merasa heran gara-gara menantu saya nih ya memberitakan saya ini sehat walafiat, baik-baik saja, divonis 1 tahun penjara. Seperti itukah hukum kita, teman-teman?
Nggak seperti itu juga. Pasti ada sebab akibat yang membuat seorang itu divonis hukuman sekian tahun, teman-teman. Ya, tapi itulah ya karakter dari mereka-mereka ini, berusaha menyembunyikan hal yang sebenarnya, teman-teman, agar di masyarakat ya terlihat mereka ini nggak bersalah, teman-teman. Nyalahin buzzer Jokowi, kata. Subhanallah. Taib. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita share-share video di kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.